Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami di sini akan mendiskusikan tentang Undang UU TPKS. Sebelumnya, kita dengarkan dulu teori-teori yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Welsa Gaza Pertiwi, NIM 2021 199. Teori ini eh, berdasarkan teori absolut dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, eh, yang mendasarkan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Masalah utama bagaimana tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dihubungkan dengan teori absolut atau teori pembalasan. Analisis masalahnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Jadi, Seksual bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, mencegah tindak kekerasan seksual, dan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku. Dalam kaitannya dengan teori absolut tersebut, terdapat pandangan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk rehabilitasi atau pencegahan, tetapi juga untuk memberikan balasan setimpal atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Dalam pembahasan ini ada 6 konsep, eh, teori absolut atau Leopold, teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara, yaitu UU TPKS menunjukkan otoritas negara dalam menegakkan hukum untuk melindungi warganya dari kejahatan seksual. Pemidanaan berfungsi sebagai sarana mempertahankan legitimasi hukum negara. Eh, ada pula contohnya hukuman berat. Bagi pelaku memberikan pesan bahwa negara melindungi korban dan berkomitmen memberantas kejahatan seksual. Kedua, ada teori kompensasi keuntungan. Dalam UU TPKS, pelaku kejahatan seksual harus menanggung konsekuensi atas keuntungan atau manfaat yang diperolehnya dari tindakan tersebut. Hukumannya bisa menjadi kompensasi yang adil atas kerugian yang diderita korban. Contohnya, pelaku diwajibkan memberikan restitusi atau ganti rugi material kepada korban. Tiga, ada teori melenyapkan segala akibat perbuatan melawan hukum. Pemidanaan ini berfungsi untuk menghilangkan dampak negatif dari tindakan kejahatan seksual baik secara psikologis maupun sosial. Hukuman yang diberikan agar keadilan bagi korban dipulihkan. Contohnya, korban dapat pendampingan psikologis wajib bagi korban adalah bagian dari upaya ini. Teori pembalasan untuk menyelenggarakan persamaan hukum. Teori ini relevan dengan prinsip keadilan universal dalam UU TPKS, di mana semua pihak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setara sesuai tingkat kesalahan mereka. Contohnya, pelaku dari berbagai latar belakang dikenakan sanksi yang sama berdasarkan perbuatannya. Selanjutnya, teori untuk melawan kecenderungan berperilaku bertentangan dengan kesusilaan. Hukum dalam UU TPKS bertujuan untuk mencegah pelaku dan masyarakat umum mengulang atau mendukung tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Contohnya, hukum berat menciptakan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya. Dan terakhir ada teori objektif. Dalam teori objektif, UU TPKS memandang kejahatan seksual sebagai pelanggaran serius yang harus dihukum demi menjaga harmoni sosial. Pemidanaan ini difokuskan pada perlindungan korban dan masyarakat. Contohnya, penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif
melainkan berdasarkan bukti yang jelas. Sekian dari saya, bisa dilanjut sama rekan saya, Afrizal. Baik, jadi saya barusan telah menyampaikan beberapa teori mengenai UU TPKS. Nah, tidak afdal kita membahas UU TPKS tapi tidak memahami apa itu pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual adalah masalah yang serius, yang berdampak besar pada korbannya. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang bentuk, dampak, dan upaya pencegahannya. Bentuk pelecehan seksual. Jadi, ada 4 bentuk pelecehan seksual yang sama-sama perlu kita ketahui. Jadi, adapun yang pertama, pelecehan seksual yaitu sentuhan tidak seharusnya. Sentuhan fisik yang tidak diinginkan, seperti meraba, mencubit, atau memeluk. Terus, adapun yang kedua, ialah perbuatan tidak senonoh. Tindakan yang bersifat tidak senonoh dan tidak diinginkan ialah tindakan-tindakan yang sangat buruk, seperti memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual. Hal ini sudah melanggar hak-hak asasi manusia. Terus adapun yang ketiga, yaitu perkataan cabul, ucapan atau lelucon seksual yang tidak pantas, termasuk komentar yang merendahkan. Hal ini telah melanggar norma-norma kesopanan yang ada di lingkup masyarakat. Akan tetapi, karena sering adanya perkembangan zaman, perkataan yang melecehkan ini dianggap biasa saja. Terus ada pun yang keempat, ialah eksploitasi seksual. Memanfaatkan seorang untuk mendapatkan keuntungan seksual termaksud pornografi anak. Dari yang saya jelaskan barusan, terdapat dampak dari pelecehan seksual. Menurut saya, dampak dari pelecehan seksual ada dua, yaitu trauma psikologis dan dampak fisik. Jadi, trauma psikologis ialah korban yang mungkin mengalami rasa takut, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak hal ini membuat korban tidak percaya diri karena memang akibat terjadinya pelecehan seksual terhadap dirinya. Terus ada pun yang kedua, dampak fisik. Jadi pelecehan seksual dapat menyebabkan cedera fisik, infeksi minor seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini karena pada saat pelaku ingin melakukan pelecehan seksual, kemungkinan besar korban melawan. Akan tetapi, karena bedanya kekuatan fisik, maka pelaku melakukan tindak kekerasan selain kekerasan seksual, yaitu dengan cara memukul ataupun lain sebagainya. Terus bagaimana sih cara pencegahan pelecehan seksual? Jadi di sini menurut saya ada 4 cara untuk mencegah pelecehan seksual. Yang pertama yaitu pendidikan. Kita mendidik masyarakat tentang apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara mendeteksinya. Hal ini menurut saya sangat mampu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual karena banyaknya masyarakat yang sudah mendapat didikan atau ilmu tentang berbahayanya pelecehan seksual. Hal ini akan benar buruk. Terus yang kedua, pencegahan. Pencegahan yang bagaimana? Itu mengembangkan program pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja dan sekolah.
Terus yang ketiga, dukungan. Dukungan ini ialah sebagai bentuk memberikan dukungan dan bantuan bagi korban pelecehan seksual. Karena memang dukungan dari orang-orang terdekat kepada korban pelecehan seksual itu bisa memulihkan psikologis mereka. Karena memang pelecehan seksual ini seperti yang saya jelaskan tadi dampaknya, salah satu dampaknya itu psikologisnya terganggu. Makanya sangat membutuhkan peran bagi orang-orang terdekat untuk mendukung dan memotivasinya. Terus yang keempat, penegakan hukum. Jadi menurut saya, apabila penegakan hukumnya uh, sangat bagus atau menghukum pelaku pelecehan seksual dengan tegas dan adil, maka tindak kekerasan seksual ini tidak akan terjadi karena pelaku akan berpikir dua kali bahwa hukum yang akan menimpa mereka itu sangat berat. Jadi menurut saya hukum harus tegas dalam pembidanaan pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Terus selain daripada yang saya jelaskan tadi, upaya selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman. Salah satunya bagaimana caranya yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Kita harus berani mengatakan tidak dan harus berani melindungi diri kita sendiri. Karena memang apabila kita berani, kemungkinan uh, karena karena memang ketika kita berani, pelaku-pelaku pelecehan seksual itu akan segan terhadap kita karena kita percaya diri dan berani terhadap diri kita sendiri. Terus yang kedua, tegakkan keadilan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya apabila hukum uh, tegas dan memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual, maka akan mengurangi tindakan pelecehan seksual tersebut. Jadi kepada korban yang mengalami pelecehan seksual, itu yang harus dilakukan ialah laporkan pelecehan seksual dan tuntut pelaku untuk bertanggung jawab. Terus selanjutnya bagaimana sih cara menghadapi pelecehan seksual? Menurut saya untuk menghadapi pelecehan seksual ialah ada empat cara. Yang pertama, tetap tenang. Jadi hal ini bisa bisa apa namanya bisa menghadapi pelecehan seksual dengan cara tetap tenang. Karena memang pada saat uh, korban akan dilecehkan, itu yang pertama harus kita lakukan itu tetap tenang karena emosi kita bisa terkontrol. Jadi menurut saya ini salah satunya. Kita harus tetap tenang. Terus yang kedua, beritahu pelaku. Jadi kebanyakan korban pelecehan seksual itu takut untuk menyebut nama pelaku. Jadi korban harus terbuka dan memberitahu dan harus jelas mengatakan tidak dan memberitahu nama korban. Maksud saya nama pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Terus yang ketiga, laporkan kejadian. Jadi korban yang sudah dilecehkan harus melaporkan kejadian tersebut dan jangan sekali-kali untuk menyembunyikannya karena memang pada saat korban menyembunyikan kejadian tersebut maka pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu pasti akan terus menerus melakukan aksinya. Namun apabila korban melaporkan kejadian tersebut maka pihak berwajib akan menindaklanjut dan memberi hukuman yang tegas. Nah, ini juga akan memberikan dampak jerak bagi pelaku dan juga akan memberikan mereka rasa takut untuk melakukan hal tersebut. Terus yang keempat yaitu cari dukungan. Nah, maksud dari cari dukungan ini yaitu korban meminta bantuan kepada keluarga, teman atau konselor untuk mensupport mereka karena masalah ini yang dialami korban itu sangat besar.
karena merusak mental, psikologis, dan korban akan merasa trauma. Jadi penting bagi keluarga terdekat untuk memberikan support dan dukungan kepada korban, tenang dan merasa kepercayaan dirinya kembali. Jadi selain daripada bagaimana cara pencegahannya itu, ada juga peran penting bagi masyarakat. Nah, masyarakat untuk mencegah pelecehan seksual, menurut saya ada tiga cara, yaitu kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual. Apabila masyarakat uh, kesadarannya meningkat akan bahayanya pelecehan seksual, maka mereka akan sadar bahwasanya pelecehan seksual ini adalah hal-hal yang benar buruk, dan mereka juga akan meningkatkan kewaspadaan terhadap tingkah laku mereka yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, yaitu dengan support dan lain-lain. Terus yang ketiga, aksi, melakukan tindakan nyata untuk mencegah dan melawan pelecehan seksual. Eh, saya mau nanya, bagaimana peran masyarakat karena apa dengan adanya kekerasan seksual. Tapi kan setahuku masyarakat itu kadang bukan menyalahkan pelaku, tapi malah menyalahkan korban gitu. Karena kan pakaian zaman sekarang tuh kan terbuka. Jadi kayak misal eh, kenapa nyalahin orang, kan kamu, harusnya kamu yang pakai baju tertutup gitu. Kamu yang salah, kenapa pakai baju yang terbuka gitu. Jadi kebanyakan sekarang wanita itu menutup apa apa yang telah terjadi. Misal dia mendapatkan kekerasan seksual tapi dia tidak berani ngomong. Itu gimana? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Baik, saya akan mencoba menjawabnya sepengetahuan saya. Jadi, masyarakat itu memiliki peran penting di kekerasan seksual. Namun, seringkali pandangan mereka dipengaruhi oleh stigma dan norma sosial. Banyak orang masih menganggap kekerasan seksual itu sebagai masalah pribadi, korban ragu untuk melapor. Nah, stigma negatif ini terhadap korban seperti victim blaming seringkali berakar dan berbudaya konservatif, di mana korban dianggap bersalah atau kejadiannya menimpanya. Jadi penting bagi masyarakat untuk mendukung korban, memperkuat kesadaran dan kekerasan seksual sebagai isu publik, dan mengedukasi diri untuk mengubah persepsi yang merugikan. Dialog terbuka dan pendidikan dapat membantu mengurangi stigma serta meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak kekerasan seksual dan kesehatan mental fisik dan fisik korban. Nah, melalui pendidikan ini, itu masyarakat harus membuang jauh-jauh stigma mereka bahwasanya orang yang berpakaian tidak terlalu tertutup itu dari pandangan mereka buruk. Kita harus buang jauh-jauh stigma masalah itu, karena memang di era perkembangan zaman ini gaya-gaya seperti itu udah hal yang lumrah, akan tetapi itu juga salah satu yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Nah, maka dari itu pentingnya untuk menjaga tata cara berpakaian kita, dan juga jauhkan diri dari dan juga kita harus menanamkan kepada masyarakat bahwasanya budaya-budaya modern sekarang itu harus dikembangkan yang sifatnya positif, dan juga pemikiran-pemikiran yang bahwasanya uh, kaum kaum wanita yang berpakaian seperti itu adalah wanita tidak benar, itu adalah uh, stigma-stigma yang sangat salah menurut saya. Jadi seharusnya masyarakat itu harus mendukung para korban, memperkuat kesadaran sebagai isu publik, dan memperkuat kesadaran bahwasanya kekerasan seksual ini adalah isu publik, dan mendiskusikan diri untuk mengubah persepsi itu. Mungkin itu jawaban yang dari saya.
Ya, makasih jawabannya eh, udah tepat. Saya terima. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini ialah uh, UU TPKS adalah sebagai berikut. UU TPKS dirancang untuk melindungi lebih lanjut kepada korban kekerasan seksual dengan menjatuhkan hukuman kepada korban dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang setimpal. Regulasi tertib hukum. Undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif tentang divisi, penegakan, dan sanksi atas delik kekerasan. Peningkatan akses keadilan dengan terbentuknya sistem peradilan pidana terpadu, korban dapat memilih akses yang lebih mudah dan efektif untuk menuju proses pemasaran. Dan juga kita harus menghapus paradigma-paradigma dari pemikiran masyarakat bahwasanya wanita yang berpakaian sedikit terbuka itu bukan, dan juga bagi masyarakat bahwasanya harus membuang jauh-jauh uh, pemikiran-pemikiran seperti itu atau persepsi dan stigma mereka terhadap wanita yang menggunakan busana yang sedikit terbuka, karena memang itu bukan, karena memang tujuannya itu bukan untuk menggoda tapi karena style zaman modern. Mungkin itu saja kesimpulan yang uh, bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya Afrizal dengan NIM 2021-170. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila fizabillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.